Oke. Jadi yang tadi Miss Uni ulang ya. Jadi kalau can itu kan artinya ngomongin soal kemampuan. Nah, kalau ngomongin kemampuan itu terjadinya di waktu lampau kayak nomor 3 ini, jadi ayahku bisa berenang cepat dulu ketika dia masih muda. Nah, ini tuh ada keterangan waktu tambahan. Hati-hati kalau setiap kali Aura ketemu keterangan waktu tambahan yang dalam bentuk masa lampau. Hati-hati. Kayak misalnya nomor 2 nggak nyambung sih karena flu-nya sekarang. Memang hujan-hujannya kemarin, tapi flu-nya sekarang. Berarti tetap ini dalam bentuk present. Tapi kalau yang ketiga, ini ngomonginnya berarti dia mampunya tuh dulu. Sekarang udah nggak bisa lagi berarti pakainya ini harus dalam bentuk kedua, makanya pakainya could gitu. Tapi kalau dalam pertanyaan misalnya ya saya kasih contoh di kalau nomor 9 tuh masih soal kemampuan sih. Ada nggak ya? Belum aku. Nanti aku kasih soalnya deh. Aku kasih soalnya nanti di bawah ya. Yang kita nanya, bisa nggak tolong apa? Bisa nggak tolong apa? Nanti ada Miss ini kasih soalnya di bawah ini. Ini dikerjain dulu, nanti habis ini kita balik ke halaman berikutnya supaya Miss ini bisa kasih soal. Ya, tentang yang ini yang could. Oke? Sekarang Ola coba kerjain dulu. Ini yang nomor, oh ya, ini yang nomor 6 tadi Ola udah jawab ya. Su lihat kelihatan mirip banget seperti Sandy. Mirip banget, similar tuh hampir sama lah mukanya. Nah, biasanya kalau orangnya sama tuh bukan cuma Mei lagi, berarti di sini adalah kita isinya Mas karena lebih pasti. Mereka pasti kembar gitu. Ya. Kalau mau pakai yang maybe itu lebih ke agak mirip misalnya. Jadi kayaknya mirip tapi kok nggak mirip-mirip amat ya. Tapi kalau similar tuh berarti hampir plek-plek gitu, hampir sama persis. Jadi pakainya yang pasti. Gitu. Sekarang coba kerjakan dulu yang nomor 7. Dogs and cats. Apa ya? Cannot fly. Yes. Kenapa nggak couldn't? Kenapa nggak could not? Karena nggak ada keterangan apa-apa ya di belakangnya ya. Jadi pakainya yang cannot. Pintar. Next, number 8. Titik-titik mendekorasi ulang dapur. Dapurnya kelihatan sangat kuno. Old fashion tuh kuno. Jawaban yang tepat adalah Could. 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 Ya. Boleh sih, could juga boleh. Bisakah kamu mendekorasi? Oh, jadi kalau kita ketemu sama seseorang ya, bisa. Jadi could boleh. Could di sini boleh. Bisa nggak kamu tolong dekorasiin dapur nih? Dapurnya kok kelihatannya old fashion? Atau kita bisa pakai ini. Apa kamu bakal ngedekorasi ruangan dapur ini? Kelihatannya kayak old fashion, kayak kuno banget gitu. Bisa dua-duanya aja. Jadi yang pertama, yang pakai could berarti Aurel meminta seseorang untuk mendekorasi ulang. Kalau yang kedua, itu bukan itu tuh bukan urusan kita. Kita cuma nanya, kamu bakal ngedekorasi nggak? Kita cuma nanya aja. Kita nggak minta dia melakukan apa-apa. Kita cuma nanya aja. Kamu bakal ngedekorasi dapur nggak? Kok kayaknya kuno banget sih kayak gitu tuh. Jadi tahu ya bedanya could sama will. Tapi dua-duanya bisa dengan arti yang berbeda, dengan konteks yang berbeda. Kalau yang ini, kalau saya jadi guru Aurel, ini saya boleh dua-duanya, saya bolehin sih karena ini artinya dua-duanya juga betul. Ya, oke, now number 9. Yes. Jadi ini can, ya betul. Apakah kamu bisa menjumlah? Bukan pakai could ya, karena ini nggak ada keterangan dalam bentuk past. Oke, number 10. Lampu di kamarnya masih nyala. Dia titik-titik masih belajar.
Ada B. Berarti antara pasti atau mungkin. May. May. Okay. Maybe. Maybe still studying. Tapi kalau nanti nggak ada pilihan May, diisi Mas juga boleh ya. Kalau misalnya nanti guru kamu ngasih pilihan nggak ada May-nya, Mas juga boleh ya. Jadi ini berarti kalau Mas tuh lebih. Next. Atau kita bikin 2 pilihan deh. Supaya Aurel tahu ada pilihan yang bisa diambil. Oke, number 11. Mas. Mas. Kok nggak bisa? Mas boleh, atau satu lagi, kalau guru di kelas, kalau kamu udah selesai, kamu boleh. Nah, gitu. Ya. Jadi boleh keluar ruangan atau harus keluar ruangan. Dua-duanya benar sih. Dua-duanya nggak salah. Oke ya. Udah ya, yang ini ya, sip ya. Saya kasih soal berikutnya ya. Saya kasih soal yang selanjutnya. Ini tadi Aurel bilangnya nih. Satu, ini ada this morning. This morning itu adalah keterangan waktu dari simple past, bentuk lampau. This morning, tadi pagi. Berarti kita harus pakai isi di sini itu bentuk kedua. Oke? Nah, kalau misalnya Aurel mikirnya pakai May, berarti bentuk kedua dari May adalah Mike ya. Tuh. Kita pakainya Mike. Atau mereka harus pergi ke kantor kepala sekolah tadi pagi. Harus. Biasanya kepala sekolahnya bukan kalau boleh ya. Benar nggak sih? Kalau murid itu pergi ke kantor kepala sekolah itu biasanya bukan kayak misalnya, oke, kalian boleh pulang gitu, kayak suatu menyenangkan gitu. Kalau ini kan ke kantor kepala sekolah tuh kayak, aduh, kenapa harus ke sana gitu, jangan sampai sesuatu yang dihindari. Biasanya kalau seorang pergi ke sana berarti harus pergi ke kantor kepala sekolah tadi pagi. Sekarang pertanyaannya, harus bentuk keduanya apa? Nah, itu. Ini yang di sini. Nih, jadi kalau isinya mau pakai mas, terus konteksnya dalam bentuk lampau, jadi kita pakainya yang had to. Oke? Bingung nggak? Aurel bingung nggak? Ke nomor 12. Kalau nggak bingung berarti langsung ke nomor 13. 13 mas ya. Bukan mas. Karena apa? Coba lihat. Ini ada tonight. Tonight itu artinya belum terjadi, sayang. Berarti nanti malam. Nanti malam. Kalau mas itu kan pasti, dia pasti telat. Tapi ini belum terjadi, jadi nggak boleh pakai mas. Kita pakainya yang will. Pasti dia bakalan. Nah, ada bakalan. Kalau mau pakai, pasti dia bakal telat lagi nanti malam. Jadi saya yakin dia akan telat lagi nanti malam. Tapi karena ada tonight, jadi kita nggak boleh pakai mas. Mas itu hanya untuk yang terjadinya at the present sekarang. Ya, seperti yang nomor 14. 14 ini nggak ada keterangan apa kan? I'm sure that titik in the library. Saya yakin dia ada di perpustakaan. Nah, di sini baru isinya pakai mas. Oke?
Nah, coba yang nomor 15. 15, coba. Betul, Bang. Kenapa nggak bisa? Yang terakhir coba. Yang terakhir. Apakah itu? Nah, ini yang nomor 16 bukan mas. Jadi karena ada tu, nggak ada mas tu, nggak boleh. Jadi kalau ada tu harus diisi apa yang artinya mas? Have to. Ya, have to nih. Have to artinya harus. Oke. Tapi ada satu lagi yang mesti Aurel ingat. Subjeknya she. Berarti nggak boleh have. Harus pakai jadi apa? Has. Nah, tenses juga tetap jalan. Tenses tetap berlaku. Jadi kalau mau pakai yang kalau ada kata to-nya di sini, ya dia nggak boleh pakai mas, nggak ada mas, nggak ada. Jadi harus mau nggak mau, apa sih harus yang ada to-nya? Nih, have to atau has to. Yang kedua di atasnya ada nih ya, have to atau has to. Nah, Miss nanti kasih latihan soal. nanti. Ya. Ah, tapi sekarang jamnya udah habis. Jadi nanti Miss ini fotoin ya. Nanti Aurel kerjakan ya. Iya. Terus udah gitu nanti dikirim ke Miss Winnie ya. Oke.